Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Pagi, Bu. Luar Alhamdulillah biasa. baik, Ibu. Kabarnya alhamdulillah baik. Oke, kita sudah libur cukup lama sebelum ini ya, sebelum sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, Oki Bu. Nurlitawati, Hadir, Ibu. Muhammad Syarif, Hadir, Ibu. Naufal Rizaldi, Hadir, Ibu. Muhammad Sultani. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Sekarang kita kembali fokus ke pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai verifikasi informasi digital dan literasi digital kritis. Jadi, sebelumnya Ibu mau kalian scan QR code berikut untuk melakukan kuis, hoax, atau fakta. Ini berkaitan dengan nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah di-scan, Bu. Oke. Silakan bisa langsung dikerjakan. Waktunya sekitar 10 menit, ada 10 soal yang harus dikerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakannya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan um, menjabarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi kata kunci dan menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi digital yang relevan dengan informasi atau berita yang kita peroleh. Kemudian menerapkan teknik verifikasi sederhana bisa dengan teks, gambar, dan video untuk mengevaluasi keakuratan informasi. Kemudian menggunakan teknik membaca lateral dengan membandingkan beberapa sumber untuk menilai kredibilitas informasi digital. Jadi kalian ketika mendapatkan informasi itu harus mengecek beberapa sumber informasi, tidak hanya langsung percaya pada satu informasi itu saja. Kemudian menginterpretasikan hasil verifikasi untuk merumuskan sudut pandang yang kritis terhadap konten digital. Selanjutnya, mengembangkan ide cerita digital berdasarkan informasi yang telah diverifikasi. Ini nanti Ibu jelaskan mengenai digital storytelling. Jadi, tujuan akhir dari pembelajaran hari ini adalah kalian membuat suatu produk, baik itu berupa video, komik, atau poster. Gitu. Selanjutnya, apa sih manfaat pembelajaran pada hari ini? Tentunya, pertama membekali peserta didik dengan keterampilan literasi digital dan berpikir kritis dalam menghadapi banjirnya informasi, terutama pada era teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. Tentunya, dengan kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak juga informasi yang disalahgunakan oleh beberapa oknum, seperti itu ya. Kemudian menumbuhkan sikap skeptif positif terhadap informasi yang belum terverifikasi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan komunikasi visual dan naratif melalui karya digital. Nanti di akhir pembelajarannya. Kemudian, mendorong tanggung jawab peserta didik sebagai warga digital yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Kemudian, menghubungkan kemampuan akademik dengan isu nyata dalam kehidupan digital sehari-hari. Oke, lanjut pada inti pembahasannya kita akan membahas mengenai pencarian informasi digital. Biasanya ketika kalian mendapatkan informasi, apa yang pertama kali kalian lakukan?
ngecek apakah informasi itu benar atau tidak. Iya, sudah betul ya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung percaya. Terutama ketika judul yang dibuat itu cukup kontroversial. Jadi harus mengecek di sumber-sumber yang lain. Ibu akan memberitahu gimana sih caranya em, mencari berita yang dengan kombinasi operator pencarian. Misalnya dengan ini, site titik dua. Jadi contohnya seperti ini. Misal kalian akan membuat mencari berita tentang hoax vaksin, tetapi kalian ingin lebih spesifik mencari di kominfo.go.id. Jadi caranya dengan kalian ketik dulu berita yang ingin kalian tampilkan, misalnya hoax vaksin, kemudian tulis site titik dua, kemudian tulis sumber atau website yang ingin kalian tuju. Jadi nanti hasilnya akan langsung ke situs tersebut. Misalnya di sini Ibu contohkan di kominfo.go.id seperti itu. Kemudian bisa juga kalian tulis in title titik dua judul yang ingin kalian cari. Jadi nanti hasil penelusurannya itu langsung hanya menampilkan judul yang mengandung in title titik dua yang kalian cari tersebut. Seperti itu. Kemudian gunakan Google Search atau mesin pencari lainnya untuk mencari data dari sumber kredibel dan membandingkan beberapa sumber yang untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Sampai sini sudah cukup paham? Sudah cukup. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai verifikasi konten digital. Jadi, verifikasi konten digital itu bisa kita cari melalui 3 cara, yaitu pertama dari teksnya, kemudian verifikasi gambar, dan verifikasi video juga bisa. Untuk verifikasi teks, kalian itu biasanya dari berita-berita pada umumnya ya, di sumber website berita. Kalian harus cek dulu nama narasumbernya, instansinya, dan fakta yang disampaikan. Apakah itu meyakinkan atau justru mengandung berita yang kontroversial. Kemudian gunakan situs pengecekan fakta seperti cekfakta.com atau turnbackhoax.id. Kalian sebelumnya pernah menggunakan kedua website tersebut? Sudah, Bu. Sudah pernah? Saya belum pernah, Bu. Baru. Oke, baik. Nanti di akhir akan Ibu jelaskan bagaimana caranya mengecek suatu berita di cekfakta.com ya. Kemudian verifikasi gambar. Kalian bisa menggunakan Google Image atau TinEye untuk reverse image search. Kemudian juga bisa kalian lihat kapan dan di mana gambar pertama kali muncul gitu. Selanjutnya untuk verifikasi video, juga bisa menggunakan frame capture dan reverse image search seperti dengan verifikasi gambar tadi ya. Kemudian periksa metadata. Metadata itu jadi informasi yang tersedia pada video tersebut seperti kapan video tersebut diambil, berapa ukuran video tersebut, kemudian juga menggunakan kamera apa, itu biasanya bisa dicari dengan alat seperti InVid, seperti itu. Selanjutnya, teknik membaca lateral. Sebelumnya sudah pernah mendengar kata-kata membaca lateral? Kalau saya baru pertama ini, Bu, mendengarkan. Saya juga baru pertama, Bu. Oke, jadi teknik membaca lateral itu seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Jadi, ini merupakan strategi literasi digital di mana seseorang tidak langsung percaya atau fokus hanya pada satu situs, tetapi membuka tab lain atau membandingkan informasi dari sumber-sumber lain
secara cepat dan kritis. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi dari teman atau dari keluarga, jangan langsung percaya. Cek dulu faktanya dan bandingkan dengan situs-situs lainnya. Paham ya? Paham, Iya, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, ini Ibu ada contoh berita hoax. Ini pasti akan langsung ramai ketika ada tautannya, pasti orang yang tidak kritis langsung mengklik, betul? Ya, betul, Iya, Bu. betul, Jadi, Bu. iya, apalagi ini beritanya sangat menarik ya. Pendaftaran tunjangan hari raya dan sembako jelang hari raya. Itu kalau kita tidak menerapkan teknik membaca lateral tadi, kemungkinan banyak orang yang terpancing atau tertipu seperti itu. Ini kebetulan Ibu lampirkan itu informasi laporan isu hoax. Biasanya ini Komdigi melaporkan isu-isu terkini atau berita-berita hoax yang sedang marak seperti itu. Jadi untuk meluruskan berita-berita yang beredar agar masyarakat tidak terjebak seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kalian mencari salah satu contoh atau tema hoax yang pernah kalian lihat atau sering muncul. Setelah memilih berita hoax tersebut, nanti kalian membuat cerita digital, boleh video, komik, atau poster, gitu ya. Nanti kalian pilih salah satu dari ketiga project akhir tersebut. Cerita dapat bertema edukasi, ajakan berpikir kritis, atau simulasi kasus hoax. Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti CapCut, Canva, Ibis Paint, atau Google Slide. Jadi nanti setelah ini kita akan berdiskusi di Google Classroom, dan Ibu akan di situ kan melampirkan lembar kerja 1 dan 2 serta ini panduan untuk membuat storytellingnya. Jadi sebelum kalian membuat produk tersebut, kalian harus membuat storytellingnya sebagai membuat apa namanya? Kali lagi. Oke. Jadi nanti kita bisa berdiskusi dan teman-teman yang lain yang belum paham bisa tanya jawab nanti di forum Google Classroom-nya nanti. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas satu persatu proyek kalian dan bisa saling mengoreksi satu sama lain, begitu ya. Iya, siap, Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Sementara sudah cukup jelas, Ibu. Oke. Oke, setelah ini kita langsung berdiskusi di Google Classroom ya. Ibu akan matikan Zoom-nya terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik dan sudah fokus pada pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.